Selamat datang. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana perpindahan panas bekerja pada AC mobil. Memahami proses perpindahan panas pada AC mobil. AC mobil berfungsi mendinginkan kabin dengan mengatur aliran panas melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam AC mobil, konduksi terjadi di evaporator. Refrigeran yang mengalir di dalam evaporator menyerap panas dari udara kabin melalui dinding pipa logam evaporator. Karena logam memiliki konduktivitas panas tinggi, panas dari udara dengan cepat dipindahkan ke refrigeran. Kemudian, proses konveksi melibatkan perpindahan panas melalui pergerakan fluida atau gas. Di AC mobil, ini terjadi saat udara yang didinginkan oleh evaporator dialirkan kembali ke kabin. Kipas blower mengembuskan udara dingin ke seluruh kabin, menciptakan sirkulasi yang menurunkan suhu ruangan. Terakhir, radiasi adalah proses perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi panas dari komponen mesin atau sinar matahari yang masuk melalui kaca juga memengaruhi suhu kabin. Sistem AC mobil memiliki komponen utama: kompresor, kondensor, evaporator, dan refrigeran. Bagaimana semua ini bekerja? Kompresor adalah jantung sistem AC mobil. Komponen ini berfungsi untuk memompa refrigeran melalui sistem dan meningkatkan tekanan serta suhu refrigeran. Ketika refrigeran dalam bentuk gas bertekanan rendah memasuki kompresor, ia dikompresi menjadi gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Proses ini membuat refrigeran siap dilepaskan ke kondensor untuk melepas panas. Setelah keluar dari kompresor, refrigeran panas ini mengalir ke kondensor. Disinilah proses pelepasan panas terjadi. Dengan bantuan kipas pendingin, kondensor menghilangkan panas dari refrigeran, mengubahnya dari gas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Evaporator adalah komponen yang bekerja langsung untuk mendinginkan udara kabin. Udara dari dalam kabin dialirkan melalui evaporator oleh kipas blower. Saat udara bersentuhan dengan permukaan dingin evaporator, panas dari udara diserap oleh refrigeran. Akibatnya, udara dingin dihembuskan kembali ke kabin. Refrigeran adalah medium utama yang membawa panas dalam sistem AC mobil. Bahan ini dirancang untuk berubah fase antara cair dan gas dengan cepat, yang memungkinkan pelepasan dan penyerapan panas dalam berbagai kondisi. Namun, masalah sering muncul. Misalnya, kebocoran refrigeran atau kotoran pada kondensor dapat menghambat proses ini. Kebocoran refrigeran merupakan salah satu penyebab utama kegagalan sistem AC mobil. Refrigeran adalah fluida penting yang bertugas membawa panas keluar dari kabin. Jika terjadi kebocoran, tekanan di dalam sistem akan menurun, sehingga proses perpindahan panas menjadi tidak efisien. Kebocoran sering disebabkan oleh kerusakan pada sambungan pipa, retakan pada kondensor, atau seal yang sudah eus. Gejala yang sering muncul adalah AC hanya mengembuskan udara hangat meskipun sistem dihidupkan. Kondensor yang kotor juga menjadi masalah umum pada AC mobil. Debu, lumpur, dan kotoran lainnya dapat menumpuk di permukaan kondensor, menghalangi aliran udara yang diperlukan untuk membuang panas dari refrigeran. Akibatnya, refrigeran tidak dapat cukup mendingin, dan suhu kabin tidak turun secara optimal. Kondensor yang tersumbat bahkan dapat menyebabkan tekanan tinggi yang berlebihan di dalam sistem, berpotensi merusak kompresor. Solusinya, pertama, pastikan refrigeran cukup dan sesuai spesifikasi. Kedua, bersihkan kondensor secara berkala. Refrigeran adalah bahan utama dalam sistem AC mobil yang bertugas menyerap panas dari kabin dan melepasnya ke lingkungan. Kekurangan refrigeran dapat menyebabkan AC hanya mengembuskan udara hangat. Untuk memeriksa apakah refrigeran cukup, langkah pertama adalah menggunakan alat pengukur tekanan refrigeran.
Perhatikan tekanan pada manifold gauge yang menunjukkan apakah level refrigeran berada dalam batas normal. Jika tekanan terlalu rendah, tambahkan refrigeran sesuai spesifikasi kendaraan, biasanya tipe R134A atau R1234IF, tergantung pada model mobil. Ini adalah langkah penting untuk menjaga performa pendinginan. Kondensor yang kotor adalah masalah umum yang mengurangi kemampuan sistem untuk melepaskan panas. Untuk membersihkannya, langkah pertama adalah melepas grill depan kendaraan jika perlu untuk mendapatkan akses ke kondensor. Gunakan udara bertekanan tinggi untuk meniup debu dan kotoran dari sirip kondensor. Jika kotoran membandel, gunakan cairan pembersih khusus as yang aman untuk permukaan logam. Pastikan untuk membilasnya hingga bersih dan biarkan kondensor mengering sebelum pemasangan kembali. Kita juga bisa menganalisis komponen lain, misalnya memeriksa kipas pendingin atau mengganti filter kabin jika perlu. Kipas pendingin memiliki peran vital dalam membantu kondensor melepaskan panas dari refrigeran. Jika kipas tidak berfungsi dengan baik, aliran udara ke kondensor menjadi terhambat, sehingga proses pelepasan panas tidak maksimal. Hal ini dapat menyebabkan suhu refrigeran tetap tinggi dan kabin mobil tidak akan terasa dingin. Pemeriksaan kipas pendingin dapat dimulai dengan 1. Memastikan kipas berputar saat as dinyalakan. 2. Mendengarkan suara kipas untuk mendeteksi suara aneh yang menandakan kerusakan motor kipas. 3. Memeriksa kabel dan koneksi listrik kipas untuk memastikan tidak ada sambungan yang longgar atau terputus. Filter kabin bertugas menyaring debu, polusi, dan partikel kecil lainnya agar udara yang masuk ke kabin tetap bersih dan segar. Filter yang kotor atau tersumbat akan mengurangi aliran udara ke evaporator, sehingga proses pendinginan menjadi kurang efektif. Langkah-langkah untuk memeriksa dan mengganti filter kabin meliputi membuka kotak filter kabin yang biasanya terletak di belakang dashboard atau di dekat kompartemen penumpang. Memeriksa kondisi filter-filter yang kotor biasanya berwarna gelap dan penuh debu. Mengganti filter dengan yang baru jika sudah terlihat kotor atau setiap 10.000 sampai 15.000 km sesuai rekomendasi pabrikan. Perbandingan kinerja as sebelum dan setelah perbaikan. Kondisi AC sebelum dicuci tekanannya 90 psi. Dengan 9 ampere. Pada saat setelah dicuci tekanannya menjadi turun. Dan ampernya juga ikut menurun. Kami mendorong Anda untuk tidak hanya merawat as mobil secara rutin, tetapi juga untuk terus belajar memahami teknologi kendaraan Anda. Terima kasih telah belajar bersama kami hari ini. Kami harap video ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat. Ingat, merawat as mobil Anda adalah investasi kecil untuk kenyamanan besar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kendaraan Anda tetap prima.